Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini, atas berkah rahmat karunia-Nya kita semua diberi kesehatan bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena tadi bercerita oleh Pak Sufi banyak selama 2 tahun ini pandemi yang dibangun Pak Imam Syafi'i ya. Tidak hadir, Bu. Ya, ya ada acara ada haji ya sahabatnya, jadi kita belum bisa datang. Pak Imam, ini bisnis terbaru nih, atau Ibu Teguh, Ibu Sri ya. Yang mana? Dari Tuban ya, jauh-jauh sekali, terima kasih banyak. Tadi malam datang katanya. Terus kok nginep ah? Nginep ah? Nah, terus Ya, Om, mertua. yang terbaru lagi, yang terbaru adalah Ya, Om, aku Bapak dulu. Ibu Bambang, Bu Umi, Ya, Om, aku. Inilah ya, Bapak di Kalimantan gitu ya. Itu mana baru bulan datang. Itu lalu pinjam cari tempat, jadi itu jadi pas waktu dia bersini ya bergabung dengan Rusia gitu ya. Dan Bu Enda dan Mas Hadi datang di Depok Saji ya, pakai Saji ya. Terus kenalan saya Chandra yang ngomong bicara ya, saya datang. Terus Iwan dan Christine, oh itu ini juga sehat dulu kali ya, sampai ya, dari sekolah sampai bekerja ya, dan punya anak ya, dan dia sudah punya rumah segala macam ya. Serta yang berikutnya adalah saudara menemani saya dan membantu saya jadi praktek di apotek setiap harinya, yaitu yang pertama Pak Yul ya. Pak Yul kita komunikasi ya, itu sudah 4 tahun ya ikut saya. Jadi ada Pak Subi tadi ya, Pak Yul ya, 4 tahun lebih ya. Kedua Pak Dewi ya, ini juga lama ya, dengan Pak Dewi sama anaknya coba anaknya coba ya, suami tidak ya, waduh tuh panggil ya, Depan masker. sekarang yang berada di apotek nomor 1 nih Mbak Eni ya, ini kepala suku apotek ya. Bangun apotek ya, termasuk apoteknya Pak Anu ya. Oh dulu ini ya, di kampung dulu nggak dibantu oleh Mbak Femi Kang Kabut ya, dan terutama dibantu oleh Mas Pol hebat ini, luar biasa. Mbak Tika ya, Tika sama Budi ya, itu juga yang pertama berinvestasi ya. Terus dari sama tinggal saudara-saudara yang bekerja di bak layar ya, yang capek lah ya, kita semua dari satu rumah ya, itu William
akhirnya Yang mana hari itu? ini bahasa lebih ya. Terus yang ini Koni ya, Koni satu lagi. Nah yang bantu siapa? Tommy, Mbak Rita ya, Tommy dan Rani ngomong sama Gwen ya, dan sama Alexa ya. Terus Mbak Miss itu yang bantu di Gresik ya, bantu Puput dan Surya ya, Gresik. Terus Mbak Anggi ya, itu yang jadi depot susu ya, depan apotek Kenderman ya, yang sehingga lebih enak rasanya ya. Ya, tidak lupa lagi yang ini asisten saya Caktris ini. Caktris itu sudah bertahun-tahun ya. Mulai dari belum sunat masih muda. Dari kadang Dan sekarang berolahraga punya anak. Dan sebelum lagi Cak No ya. Cak No. Jadi waktu masih kecil temannya basket Doni jadi ikut ya sampai menikah juga saya. Kemudian Cak Bandi itu paling lama ya, Cak Selamat juga ya. Oh, Pak Selamat datang, oh selamat. Sekali lagi terima kasih atas kalian siang ini untuk bersama mensyukuri nikmat Allah, ya. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat ibadah kepadanya. Karena itulah yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Setelah saya pikir-pikir nanti bahkan ini Pak Tony diterangkan lebih lanjut ya. Karena setelah saya renungkan ya, ternyata hidup dunia itu hanya sebentar. Hanya surat Al-Asiyah ya 9 ayat 46 ya, bahwa nanti kita dibangkitkan di akhirat. Jadi satu keimanan dengan bahwa kita akan dibangkitkan di jawaban di akhirat. Dan waktu kita dibangkitkan, kita akan lihat dibuka hijab kita ya, kelihatan surga, neraka, malaikat dan alam lalu kelihatannya. Oh ternyata dunia itu yang saya itu antara 40, 60, 80, 90 tahun, paling 100 tahun itu seperti pagi hari atau sore hari aja. Loh kok bisa? Mereka 2 jam ya. Sebelumnya tadi ayat ada lagi bahwa 1 hari di akhirat 1000 tahun. Jadi berarti 1 jam 40 tahun. Jadi asal Sinclair itu kalau 40 tahun kan 1 jam. Maksimal saya kalau 3 tahun 1 jam. Ya. Atau Nastro tahun 2 jam ya. Jadi cuma 1-2 jam aja ya. Kenapa kok kita melupakan tugas sebagai khalifah, sebagai untuk kita uji dan masuk untuk beribadah kepada Tuhan dan benar nas dan kita akan dan paling penting yang saya merenungkan adalah ketika kita diuji. Jadi kita dunia mulai dari yang Adam dan Hawa dan saya semua kita sekali semua dan itu kita bukan jalan-jalan ya dari Allah. Nanti kita diuji. Pada uji kita sudah sekolah ada Allah mau sama saya, ada malaikat ada miskin dan ada malaikat ya. Nah itu kalau kita melihat dari itu kita pasti akan berjalan lurus. Jadi ya ini beberapa tahun lagi. Yang terakhir Pak Inung ya datang ya.
Ilmu dari apoteker ya. Iya. Dari apoteker tadi Pak Imo, Rani ya, itu apoteker kita. Terima kasih banyak selama ini bantuannya. Terakhir ya, pada anak-anak cucu saya, Dewi, Kiki, Tommy, Rani, Edi, Devi di Balikpapan, Bagus Dian di Jakarta ya. Ayu Alan sampai Malang ya. Ada ya? Oh, Jakarta Ayu ya. Oh, Mas Buku nggak masuk itu? Monggo. Sini. Mas Teguh. Di depan. Monggo. Nah ini saya itu tadi Pak Teguh sama Di depan. Mbak Ed. Itu fungsinya. Ya lebih dekat. Monggo. Ini Pak Teguh dengan Mbak. Ini juga ada ya. Ini aja biar dekat. Apa? Biar sama-sama. Ini juga saya tadi sahabat saya dulu di Malang buat band, buat grup nyanyi ya. Tuh ya band. Dan alhamdulillah dan ikut sekarang juga Pak Lili dan buat apotek ya. Terima kasih kerjasama sama ini apotek belajar dan yang lancar ya. Ini ya. Bumbu Surya yang kemarin baru ya. Dan Ai yang masih Ai ini kita ya. Repot ya acara ini ya. Jujur yang pertama Naci dan Isi dari Doni, Caca dan Al di Balikpapan, di Gwen, Alexa ini dari Tommy dan Rani ya, Arkan dan Sofi dari Ayu dan Aman ya, dan baru Zivana ya, ini dari Bagus ya, dari kelas 9 ya. Dan sampai seperti itu terakhir penting adalah terima kasih pada pendamping saya sebagai saya ya. Ibu dari anakku, putri cucu-cucu yang dengan sabar dan kasih sayang bersilaturahim, namanya silaturahim dalam bahtera rumah tangga untuk apa? Mengarungi samudera kehidupan dan mudah-mudahan berlaku air. Ini kalau Pak Gubernur Ridwan Kamil ya, kan bersaing saja bisa juga. Ada berapa tujuan keluarga kita semuanya. Jadi keluarga yang tentram, kalau kita kasih sayang, anak cucu yang soleh-solehkan. Semoga ya, amin ya Pak. Amin ya Pak. Amin. Saya kira sekian saya. Mohon maaf. Saya pada MC ya. Terima kasih. Terima kasih. Namun di sini Pak Adi Bu Hari. Ya. Alhamdulillah luar biasa itu tadi apa yang disampaikan oleh Sohibul Hajat. Tapi tadi belum disebut sebenarnya tasakuran tadi itu tasakuran apa? Tasakuran punya anak cucu dari anak berapa Pak Ari tadi? 7 ya. Kemudian cucunya
9. 9. Alhamdulillah, semoga nanti bertambah lagi. Berarti yang belum menikah tinggal 1. 1 ya. Ai mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang menyenangkan hati orang tua. Insya Allah. Tidak hanya menyenangkan hatinya sendiri. Sohibul Hajat tadi juga sudah menyampaikan betapa jasa-jasa orang-orang di sekelilingnya luar biasa. Memang itu tidak bisa dibayangkan ya, seandainya Pak Hari ini seorang diri tidak ada yang membantu. Bisa-bisa nanti obatnya saraf itu keliru dengan obat sakit perut, karena memang itu butuh apoteker. Nah, itulah pentingnya apoteker. Belum lagi yang nyetir mobil, Masya Allah, sopir itu sampai tua mana itu sopir sama mobilnya itu. Itulah luar biasa. Termasuk guru ngaji kita Pak Dr. Haji Husnul Fatoni yang akan menyampaikan ular-ular pada siang hari ini. Tidak tahu saya ular apa yang akan dikeluarkan, tapi yang jelas itu adalah kaitannya dengan nikmat umur itu gimana sih Pak Husnul, supaya bisa menyampaikan tadi angka bagusnya, angka hokinya adalah 77. Jadi dekat dengan jarum 76 ya. Dipersilakan Bapak Dr. Haji Husnul Fatoni, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Pak Dr. Hari Purnomo beserta Ibu dan seluruh anggota keluarga. Yang saya muliakan para pisang yang sudah hadir bersama cucu-cucu, para sahabat karib Pak Dr. Hari, ada Prof. Agung serta Bu Lili, ada Prof. Yuni serta Ibu. Oh iya, Prof. Bambang juga kabarnya diundang, dan para asisten yang luar biasa dari Pak Hari yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin para undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana silaturahim, bersyukur bersama. Pak Hari dikaruniai usia mencapai 77 tahun. Mudah-mudahan usia ini usia yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sadar bahwa untuk mencapai usia sekian itu bukan mudah. Perlu berbagai perangkat untuk disiapkan agar mencapai umur seperti itu. Dan hari ini kita mendapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sosok manusia terbaik yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW hari ini sedang kita kaji bersama, yaitu Dr. Hari Purnomo. Yaitu apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu yang dikaruniai usia panjang dan banyak kebaikan. Alhamdulillah sosok itu ada hari ini dan kita saksikan bersama. Karena kita tahu bahwa Pak Dr. Hari itu
kalau praktek sampai jam 3 pagi. Ya. Oh, jangan jadi. Karena dan berapa banyak saudara-saudara kita yang mendapat kebajikan dari ilmu beliau. Demikian pula orang-orang yang menjadi asisten itu semuanya lewat Pak Ari ya, mendapat kelayakan dalam hidup. Tentu semuanya merupakan rahmat rezeki dari Allah, tapi lewat kebaikan Pak Ari pula mereka-mereka itu sampai ada yang 17 tahun, ada yang berapa dokter? 40 tahun Pak supir terutama ya, sejak sebelum sunat sampai sunatan masal gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi sosok Khairun Nas hari ini menjadi sumber pelajaran buat kita. Dan sebaliknya Bapak Ibu yang perlu diwaspadai adalah Rasul menyatakan wasyarrun nas man tala umru wa sa'amalu. Sejelek-jelek manusia itu kalau dikasih umur panjang tetapi banyak dosanya. Nah, oleh karena itu mari kita membangun tekad untuk menjadi orang baik. Caranya gimana? Bijak dalam usia tua. Saya menulis buku Bersahabat dengan Orang Tua. Salah satunya saya kutip ada 20 sikap bijak yang harus bersama orang tua atau bersama lansia. Namun sebelum itu saya sampaikan, mari kita renungi, karena merenungi umur itu harus bijak. Surat Yasin 68 sangat populer. Wa man nu'amiru nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan ke asal kejadiannya. Mengapa mereka tidak memikirkan? Ayat ini ujungnya merupakan pertanyaan Allah. Maka mengapa mereka tidak memikirkan? Maka kalau kita memikirkan pertanyaan Allah ini, insya Allah kita akan bijak di dalam mengelola umur atau ketika berada di umur usia lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Yasin 68 ini ada 3 nasihat dari Allah. Kalau tidak bijak memahami, ya tidak mendapat nasihat. Yang pertama, kalau umur itu oleh Allah ditambah, sesungguhnya jatah hidup itu semakin berkurang. Afala yaqilun, maka mengapa mereka tidak memikirkan? Nah, kalau memikirkan umur bertambah, jatah hidup berkurang, maka bijaknya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena umur itu wadah. Wadah itu baiknya tergantung apa isinya. Kalau umur itu wadah diisi dengan amal soleh, nah inilah jawaban bijak dari pertanyaan Allah afalaya. Karena itu saya sering sekali menyampaikan ilustrasi. Umur kita ini per detik itu habis, per detik berlalu. Seperti pabrik pengemas minuman atau pabrik mengemas kaleng ikan atau mineral. Omplong kosong itu kan selalu bergerak untuk diisi. Jadi omplong kosong bergerak menuju tempat pengisian, bergerak lagi ditutup, bergerak lagi di label, bergerak lagi di packing, bergerak lagi dikirim. Nah, demikian pula omplong kosong berikutnya. Apa jadinya? Kalau omplong kosong itu ketika berada di tempat pengisian tidak diisi. Akhirnya apa? Maju ditutup, berarti nutup omplong kosong karena nggak sempat diisi. Lantas
Setelah ditutup, di label, dibagi, dikirim. Berarti apa? Ngirimkan umur kosong. Kalau itu terjadi pada umur kita, seperti apa nasib di akhirat nanti? Padahal umur itu ditanya oleh Allah. Maka setiap detik umur itu harus diisi. Sama dengan pabrik pengalengan tadi. Sehingga mengirim kaleng itu dalam bentuk sudah ada isinya. Nah, itulah sikap bijak yang harus muncul bagi kita yang setiap hari umur kita ini habis dari detik ke detik. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ilustrasi. Umur itu seperti es batu, mau dipakai atau tidak terus mencair. Maka es batu itu kalau sudah mencair kan nggak ada harganya. Tapi sebelum mencair, kalau es batu itu diisi dengan durian, diisi coklat, susu kental manis, ditambahi sirup, ditambahi degan, kan es batu itu tadi bernilai sekali, mahal sekali. Tapi kalau es batu dibiarkan tanpa ada partnernya, tanpa ada campurannya, maka es batu itu akan mencair. Dan siapa yang mau beli cairan es batu? Kalaupun beli, harganya tidak semahal kalau ada campurannya. Nah, Bapak Ibu, itu sikap bijak pertama. Yang kedua, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kalau umur itu bertambah, maka penciptaan berkurang. Artinya, kalau umur kita ini bertambah, semua anugerah Allah itu dikurangi. Kesehatan menurun, kekuatan menurun, pendengaran menurun, gigi tanggal satu persatu, penglihatan juga menurun, semuanya menurun. Nah, lantas kalau Allah bertanya, mengapa mereka tidak memikirkan? Maka bagi kita yang memikirkan, lahirlah kebijakan. Yaitu apa? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Syukuri rahmat yang tersisa, hadapi realitas hidup apa adanya. Jadi tinggal berapapun rahmat Allah menyertai kita di usia lanjut, tetap disyukuri. Karena itu masih tidak terhingga jumlah dan banyaknya rahmat Allah yang meskipun berkurang. Yang kedua, hadapi realitas hidup apa adanya. Tua itu mesti ada fenomena-fenomena yang menyertai. Tambah tua itu linu-linu pasti, lupa juga pasti, gampangan lupa itu pasti. Jadi kalau semakin tua sering linu, kalau semakin mengeluh, beban psikologinya semakin berat. Karena apa? Ketika mengeluh, dikeluhkan kepada orang yang menerima keluhan itu juga sama-sama linu, lalu podo linu ini. Jadi semakin usia, semakin banyak temannya, ya linu-linu, ya mudah capek, mudah lupa. Nah, itu yang harus kita terima. Apalagi dalam istilahnya Pak Dokter Hari, usia lanjut banyak komorbidnya itu ya. Itu rawan sekali. Nah, itu kalau semakin dikeluhkan, semakin membebani psikologi. Maka yang cerdas adalah lakukan kompensasi positif. Umur boleh berkurang, kesehatan, kekuatan boleh menurun, tapi kompensasi positifnya adalah iman harus meningkat. Amal ibadah harus semakin istiqomah, amal soleh harus semakin rajin, dan akhlakul karimah harus semakin baik. Kalau 4 kompensasi ini kita bangun, insya Allah kita ini bijak di dalam memahami usia. Yang ketiga, bijak dalam menghadapi usia lanjut adalah surat Yasin 68 itu artinya bahwa orang hidup itu berjalan pasti menuju mati. Dalam buku psikologi kematian itu dikatakan agar siap menerima realitas bahwa
Hidup itu perjalanan pasti menuju mati. Maka mati itu harus dipahami melalui satu, kematian itu tanda siap mati juga mati, siap mati juga mati. Ya penting enak yang siap saja. Tapi jangan cuman siap ngomongnya toh, tapi kompensasi tadi itu. Iman harus meningkat, ibadah harus istiqomah, amal soleh semakin baik, akhlakul karimah semakin baik. Itu kompensasinya. Nah Bapak Ibu, yang terakhir saya minta waktu 5 menit Prof. Zulfi untuk membacakan ini. Saya kutip dari tulisan saya di buku Bersahabat dengan Hari Tua. Ada 20 nasihat bagus, renungan bagus. Bila kita sudah tua, anak-anak sudah berkeluarga dan meninggalkan kita, karena memang harusnya begitu, giliran kita untuk kembali memikirkan diri kita sendiri. Maka jangan pernah nelongso sendiri. Anak tak gede-gede kok ya. Wong tua loro adem panas gak ono sih. Jadi mari kita memikirkan diri kita sendiri. Ya sudahlah, anak-anak kita ridhoi untuk bisa membangun masa depan mereka. Tidak usah direcoki dengan berbagai macam keluhan. Nanti malah mumet. Yang kedua, bila kita sudah tua, jangan merasa tua sendiri. Lihat sekeliling kita, teramat banyak orang yang lebih tua daripada kita. Bahkan mereka lebih merana karena tidak tahu arah hidup. Itu yang saya sebut dengan mengalami kepanikan spiritual. Tidak tahu arah hidup. Sehingga banyak yang kompensasinya ya duduk, ya nongkrong di kafe-kafe sampai larut malam. Itu arah hidupnya kayak apa? Yang ketiga, bila kita sudah tua, luangkan waktu bersama pasangan kita, karena salah seorang dari kita akan pergi lebih dahulu, dan yang masih hidup hanya mampu menyimpan kenangan yang indah. Realitasnya tak saling begini-begini. Ya, yang keempat, bila kita sudah tua, akan tiba masanya mau berjalan ke pintu saja susah. Maka apabila masih berkemampuan, jalan-jalanlah ke beberapa tempat untuk mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, untuk mengagumi keindahan ciptaan Allah. Karena itu refreshing sangat dibutuhkan, terutama refreshing yang terkait dengan spiritualitas. Insya Allah kalau nanti pandemi sudah normal, Bapak Ibu akan lebih bagus kalau umroh berkali-kali, ya apa-apa. Yang penting kan punya uang gitu ya. Walaupun kalau nggak punya uang ya jangan ngotot. Daripada ke Eropa, ke mana-mana, mending umroh. Bila kita sudah tua, jangan susahkan diri memikirkan anak-anak secara berlebihan. Mereka akan mampu berusaha sendiri. Kendalikan diri, jangan sampai seperti ibu peri yang selalu menolong dan terus melayani, namun tanpa sadar hakikatnya sama dengan mematikan potensi diri kita sendiri. Saya pernah dimintai nasihat sama seorang bapak yang istrinya itu mikirkan putrinya yang kuliah di Amerika. Setiap makan itu mikir anakku mangan opo di Amerika. Koyo opo panganane halal apa enggak? Ya ngomong, Bu, ibu sekarang bisa nggak telepon putrinya ibu? Oh bisa, coba ibu telepon. Ternyata putrinya itu sedang merayakan ulang tahun di Islamic food gitu. Jadi di kafe yang melayani Islam. Nah, ngobrol panjang terus, Bu, kekhawatiran ibu yang berlebihan itu ternyata tidak terbukti, Bu.
Nah, daripada ibu menyiksa diri, mikirkan anak, lebih baik ibu mikirkan kebersamaan dengan bapak. Sehingga tidak mengurangi kemesraan ibu dengan bapak meskipun sudah podo tuweke. Nah, daripada mikirkan yang di Amerika sudah senang-senang, kuliah yang lancar. Ya, di sana juga, ya di zaman seperti ini kan banyak tempat-tempat. Kalau di Thailand aja, Prof. Teguh ini pernah di sana. Di Thailand itu ada tempat khusus yang berlabelkan Muslim. Jadi hal seperti itu malah menyiksa diri. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang keenam, bila kita sudah tua, luangkan waktu bersama teman-teman lama. Jadi reuni itu ternyata benar. Teman-teman lama agar bisa mengenang masa indah waktu sekolah, dan karena peluang untuk bersama itu akan berkurang dari waktu ke waktu, itu pasti. Bila kita sudah tua, terimalah penyakit apa adanya, karena semua sama, kaya atau miskin akan melalui proses yang sama, yaitu lahir, bayi, anak-anak, dewasa, tua, sakit, dan mati. Ini sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Yang kedelapan, bila kita sudah tua, banyak penyakit yang menemani kita. Terimalah sebagai teman setia yang senantiasa mengingatkan kita dan senantiasa menjadi sarana penghapus dosa, melatih sabar dan tawakal kepada Allah yang Maha Pemberi kesembuhan. Jadi larinya harus kepada Allah. Jangan lari ke siapa-siapa, malah jadi masalah. Bila kita sudah tua, perbanyak sholat sebelum kita disolati. Perbanyak mendoakan orang lain agar Allah menggerakkan hati banyak orang untuk mendoakan kita. Dalam filsafat Islam disebutkan mayazruk yahsud, barang siapa yang menanam pasti panen. Nah, kalau kita menanam doa untuk saudara kita yang mereka tidak kita ketahui, oleh Rasul dinyatakan sebaik-baik doa adalah dan tidak ditolak oleh Allah adalah doa seseorang untuk saudaranya yang saudaranya itu tidak tahu kalau sedang kita doakan. Maka kita sebaiknya menabung, mendoakan saudara-saudara kita ketika ada kesulitan, ada musibah, kita doakan. Tidak perlu tahu mereka yang kita doakan. Itu sebaik-baik doa dan tidak ditolak oleh Allah. Nah, karena itu kalau kita rajin mendoakan saudara kita, Allah akan menggerakkan banyak orang yang juga mendoakan kita tanpa kita minta. Nah, bila kita sudah tua, sebelum meninggalkan dunia ini, bangunlah rumah masa depan di akhirat nanti dengan memperbanyak amal baik dan bersedekah. Karena kekayaan yang kita miliki tidak akan terbawa kecuali yang digunakan di jalan Allah. Yang ke-11, kematian tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, tidak menunggu sehat, kaya dan miskin. Kematian tahu alamat kita meskipun kita tidak tahu akan mati di bumi mana. Surat Luqman 34 menjelaskan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Yang terakhir, yang ke-12, ketika anak Adam meninggal, manusia bertanya, apa yang ia tinggalkan? Sedang malaikat bertanya, apa yang ia bawa? Maka siapa yang melupakan masa depan abadinya hanya bisa menyesal dan menjerit diri. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Dan yang paling akhir di makalah ini saya tuliskan doa. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti makalahnya akan saya bagi, sudah saya siapkan 50 lembar. Ya. Sudah saya bagi dulu, nanti kalau saya bagi dulu Bapak Ibu sibuk baca dan dengarkan ceramah saya. Kalau aku ini lagi. Jadi sudah saya siapkan 50 lembar, nanti bisa dibagi dan mohon doa ini bisa diamalkan dengan baik.
Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umur kami, umur yang barokah dan manfaat. Wasohih ajsadana, sihatkanlah jasmani dan rohani kami. Wa nawwi qulubana, sinarilah hati kami. Wasabbit imanana, tetapkanlah iman kami. Wa ahsin a'malana, perbaiki perilaku kami. Wa wasi' arzaqona, lapangkanlah rezeki untuk kami. Wa ilal khairi qaribna, dekatkanlah segala kebajikan kepada kami. Wa anisyari abadna, jauhkanlah kami dari segala kejahatan. Wa aqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah, dan penuhilah segala kebutuhan kami dalam urusan agama, dunia dan akhirat kami. Mohon diamalkan sehingga saya dapat pahala karena Bapak Ibu mengamalkan. Ya, terima kasih. Setelah ini baru saya bagi makalahnya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada nomor Berapa ya Pak? 80-an, 90-an ya? Ya 80-an. Saya masih di Madrasah Sanawiyah IAM. Saya juga sudah mendengar ceramah beliau. Mudah-mudahan tahun yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya Dirgahayu yang ke-77. Semoga umurnya berkah ya, seperti tadi disampaikan, berkah dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Ya mungkin kalau kesan-kesan Bapak itu kayak gimana, saya ini pelupa ya, jadi kurang inget gimana ya. Tapi sebatas yang saya ingat tuh Bapak orang yang pekerja keras ya. Nah, mungkin tadi ada yang ingat zaman jahiliyah itu kalau praktek sampai pagi ya, sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Kalau saya tidur secepatnya jam 7 sudah tidur malah. Jadi Bapak kerja, saya tidur gitu. Iya, tapi apa ya, sifat pekerja keras itu mungkin yang kemudian insya Allah saya tiru begitu ya. Cuma saya nggak sampai jam 3. jam berapa? Saya jam 2:59 lah ya. Kira-kira nggak sampai lah jam 3 itu. Karena kalau saya bukan mau sombong kan, saya harus sholat malam ya, banyak doa karena nasib saya ditentukan oleh Allah. Kalau nggak minta sama yang atas nggak dikabul ya. Siapa lagi kita harus meminta gitu. Itu yang pertama, sifat pekerja keras. Akhirnya saya juga apa ya, dalam menggapai mimpi saya itu akhirnya saya jadi ikut-ikutan kayak Bapak gitu ya. Bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, yang saya mimpikan gitu. Dan tentu mungkin sebagian besar di sini atau mungkin sudah tahu ya, saya satu-satunya putranya Bapak yang mengalami disabilitas gitu ya. Saya seorang tunanetra, di mana orang tua ya kalau punya anak disabilitas sudah langsung pusing 7 keliling gitu ya kan. Tapi Bapak Ibu ini sosok yang apa buat saya, mereka mungkin waktu itu bingung kali Bapak Ibu ya, jadi nggak tahu saya harusnya diapain gitu. Dimasukin SLB kan ya nggak kepikiran, kelihatannya baik-baik saja gitu. Akhirnya saya tetap dimasukkan ke sekolah umum ya, dengan perjuangan ini akhirnya bisa selesai begitu. Dan saya ingin bisa membuktikan juga ke Bapak Ibu saya saya ingin bisa membanggakan lah ke mereka bahwa mungkin anaknya ada yang disabilitas tapi bisa mencapai sesuatu yang mungkin orang lihat aja nggak bisa nyampe gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian Bapak juga
Gimana kalau dibilang sabar atau enggak, ini 50-50 gitu ya. Kalau mungkin orang luar lihatnya sabar banget gitu Bapak ya. Ini saya nggak di penalti yang bilang gini ya. Tapi sebenarnya di satu sisi yang lain mungkin orang nggak pernah tahu kalau Bapak sebenarnya juga nggak sabaran juga gitu ya. Terutama kalau sama ibu kayaknya. Sama anaknya mungkin wah sabar, tapi yang kena tuh ibu gitu ya. Ya seperti saya sampaikan dulu sih, sebenarnya saya pernah ya menyampaikan ini, saya lagi gitu. Sebatas yang saya ingat, Bapak itu pernah mukul sekali doang. Seumur hidup saya, Bapak itu pernah memukul sekali. Tentu ada maksud ya, setiap orang melakukan sesuatu itu ada maksud di belakangnya. Dan mungkin saat itu saya nggak tahu, saya salah apa ya gitu. Tapi meskipun keras dan lembut itu itu setidaknya juga memberikan saya mempengaruhi hidup saya. Jadi ini mungkin orang tua itu benar-benar satu contoh ya bagi anak-anaknya, kemudian menurun ya pastinya gitu ya. Saya kemudian mungkin di satu sisi saya jadi ikutan kadang lembut kadang keras ya pada anak-anak saya gitu, sama gue gitu. Tapi itu nggak masalah sih, yang banyak lembutnya sih sebenarnya. Jadi banyak sabarnya itu yang saya lihat, terutama di usia 20 tahun terakhir ya. Mungkin itu Bapak jauh lebih sabar lagi gitu ya. Jauh mungkin berbeda saat muda ya. Dan sepanjang yang saya ingat memang Bapak itu orang yang sangat sibuk ya, dan sampai saat ini pun sebenarnya sibuk terus ya. Kalau misalnya pasien ditinggal tuh bersih-bersih piring, gelas gitu ya. Yang keluar ke meja makan tuh bukan mungkin nyemil apa gitu, terus habis itu piring dibersihin gitu ya. Ya mungkin sudah berapa puluh tahun gitu ya ngadepi pasien terus bosen ya. Jadi ada kegiatan lain yaitu membersihkan. Nah ini nurun juga ini, insya Allah. Nurun juga. Saya di rumah kalau bisa apa gitu saya bersihin gitu ya. Kalau saya nganggur sih. Ya karena Bapak itu ngajarin rapi dan juga bersih ya, sehingga saya mengikuti setidaknya jejaknya untuk menjadi seseorang yang rapi dan bersih. Cuma sekarang saya punya PR-nya ngajarin istri dan anak-anak saya gitu. Ya biar rumah nggak kayak kapal pecah. Ya itu kemudian yang last but not least mungkin ilmu-ilmu yang diajarkan ke Bapak gitu. Yang diajarkan oleh Bapak ke saya ya, mungkin sama anak-anak yang lain atau bahkan keluarga, yaitu ilmu agama gitu. Mungkin di satu sisi boleh dibilang Bapak itu bukan orang yang kayak ustadz itu enggak dulu ya enggak. Tapi semakin kesini Bapak semakin memperdalam ilmu agama dan itu ditularkan kepada anak-anaknya. Dan itu insya Allah meskipun kami sebenarnya tampaknya cuek-cuek aja, tapi insya Allah ikut apa yang diajarkan Bapak gitu ya. Terutama mungkin Doni ya yang lebih ini. Kalau aku soal agama aku juga nggak sebagus itu ya. Makanya alhamdulillah saya dapat istri yang bisa ngaji ya. Kalau saya nggak bisa ngaji ya. Nggak ketok Al-Qurannya nggak ketok. Jadi harus mulai pindah ke Al-Quran Braille kayaknya. Tapi belum belajar. Itu salah satunya. Bapak banyak mengajarkan ilmu agama. Tentu kalau menurut saya alasannya karena ya itu tadi si manusia itu cuma sementara ya. Kita kalau sudah meninggal ya nggak bawa apa-apa.
Ya, jadi hanya ilmu aja, hanya amal ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu kan yang insya Allah semoga ini jadi amal dari Bapak yang akan terus mengalir karena dilaksanakan ya, diimplementasikan oleh anak-anaknya atau orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Bapak, terutama ilmu agama gitu ya. Itu yang mungkin paling berkesan buat saya. Dan sekali lagi Bapak ini orangnya sangat care dengan orang-orang ya. Mungkin pesan saya buat orang-orang yang mungkin Bapak tolong jangan dimanfaatkan Bapak saya. Soalnya kalau orang baik itu biasanya gampang dibujui. Ya maksudnya apa yang diberikan oleh Bapak itu insya Allah ikhlas. Memang Bapak mungkin ikhlas tapi mungkin saya bisa jadi nggak ikhlas ini. Nah tapi kalau insya Allah orang-orang yang ditolong Bapak akan benar-benar pasti merasakan ya betapa Bapak ini orang yang sangat baik sekali dan sangat perhatian dengan orang-orang di sekitarnya. Insya Allah tetap usianya yang bertambah ini bisa tetap berkah, barokah, manfaat untuk orang lain, sehat selalu untuk Bapak. Mungkin nanti saya sekolah 4 tahun, 5 tahun nanti kan nanti Bapak Ibu mungkin sudah ini ya. Kalau ada kesempatan tapi kayaknya kok capek ya kejauhan gitu. Ya, berharapnya ya, tapi kalau enggak pun saya berharap Bapak tetap punya usia yang panjang untuk melihat melihat saya sukses. Amin, mungkin itu aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya semua seperti Tommy, saya minta anak-anak saya mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 ke depan semua ya, jangan maju cucu-cucu ya, biar nggak cuma Tommy aja. Mungkin ada beberapa yang pengen memberi ini kesempatan yang baik ya, jadi doa untuk papa. Ayo cucu-cucu semua. Kiki anak dulu ya. Hatur nuwun Bapak Ustadz Dr. Haji Husnul Fatoni yang sudah memberikan tausiah tentang nikmatnya umur. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang juga supaya bisa membina kita semuanya. Selamat jalan Pak Husnul, hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Bapak Ibu sekalian, itu tadi contoh bagaimana ungkapan hati seorang anak. Memang Tommy ini dilahirkan berbeda oleh Allah, tapi ternyata Allah juga berkuasa untuk bisa menjadikan Tommy ini sekolahnya selalu beasiswa. Kalaupun biaya sendiri tetap Allah yang membiayai ya. Itu namanya beasiswa. Sampai ke Amerika. Coba bayangkan, anak tidak bisa melihat tetapi bisa sampai di Amerika. Dokter ya. Mudah-mudahan. Dan Tom ini suka menolong teman-temannya yang lain yang juga diberi keterbatasan. Jadi kalau lagi di online, nyampaikan itu betapa orang yang punya keterbatasan pasti Allah berikan kelebihan di sisi yang lain. Ya. Anak berikutnya, ya Kiki, ini karena suaminya ke Jepang, mungkin akan mengekspor sandal jepit apa Toyota ya.
Ya, monggo silakan. MC sudah lama ya bro, sekarang bukan MC udah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bingung sebetulnya apa ya yang mau disampaikan oleh Bapak, karena belum menyampaikan apa ya untuk Bapak itu banyak banget kebaikan Bapak sebelumnya. Kiki mewakili Doni mau mengucapkan selamat ulang tahun, semoga barokah umurnya Bapak, selamat mensyukuri nikmat umur yang ke-77 ya Pak. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan, pasti doa. Itu mesti nangis karena untuk Bapak. Karena ya sosok Bapak luar biasa buat Kiki. Doanya terutama, nasihatnya, ilmu agamanya, semuanya rasanya Bapak berikan untuk kami anak-anaknya. Semoga Bapak panjang umur, Ibu juga itu mendampingi Bapak dan kami anak cucu. Kayaknya itu aja. Terima ya Pak. Sama-sama. Iya. Mungkin anak-anak yang lain. Ayo. Siapa ya? Si Doni, Tommy, Deji. Ini Ani kamu. Ini sebelahmu ini. Oh Rani mau mas. Berani. Rani mau kamu. Kamu sih habiskan semuanya tadi. Sambutan banyak. Oh ya, Doni, Tommy. Saya sebentar. Mana ya? Puput. Oh sama Naji. Siapa yang ada ya? Ayo. Loh kamu. Ayo sedikit buat Om. Sebenarnya itu siapa? Puput, ayo Put. Kamu betul, emang dewean loh. Ayo. Surya. Ini yang terbaru. Coba gimana Bapak? Itu dia. Ayo cepat loh, jalan cepat loh jamnya, ayo. Nanti belum yang lain. Ya, nih. Sini. Kamu cuma sebelah. Ya, gimana balik terus. Apa? Ya. Mana lah? Sampai mau disampaikan ke Bapak. Ayo, bilang ya. Oh ya, Bapak ya, selamat berulang tahun. Bapak semoga panjang umur yang barokah, terus selalu
bahagia dunia dan akhirat. Apa kesanmu Bun sama Bapak Bun? Apa itu suka marah atau enggak? Oh enggak, Papa sih sangat penyabar sekali. Biarpun nggak dikasih uang ya kamu ya sabar ya. Oh justru yang nasihin cuma Mama. Oh, mama nggak pernah kasih ya? Waduh, ketahuan deh mama kalau gitu. Oh, anak laki itu yang kasih berarti. Apalagi yang berkesan sama papa itu? Papa sih orangnya perfect banget dalam segala hal. Waduh, perfect lah. Dalam keuangan. Kebersihan juga, jadi kayaknya lebih bersih Papa daripada anak-anaknya. Suka yang bersih-bersih kalau di rumah. Ya, anaknya nggak pernah mandi gitu ya. Terus ya itu sih apa ya? Terus dalam hal praktek pun juga sama, jadi harus perfect banget. Ke pasiennya tuh menjelaskan harus dari A sampai Z tuh harus semua dijelaskan dari segi apapun, termasuk yang terakhir tuh agama juga pasti dikasih. Jadi kalau udah kelamaan itu kalau diingetin Mama yang bagian kat gitu ya. ya siapapun mas, walaupun aku juga jangan dimarahin aku nanti. Kan harus ini, harus lengkap, harus pasiennya harus mengerti. Jadi ya sangat perfect sekali. Pasiennya pintar-pintar ya. Tapi ya itu jadi pasiennya apa ya, sangat-sangat mengagumi Papa ya, jadi kayak terbuka sekali. Karena saya itu jadi tahu ininya, Dapat edukasinya. tahu komen-komennya. Jadi ya semoga aku juga kayak Kalau mama nggak di komen, mama nggak di komen kan? apa juga Mama juga cuma yang di berapa bagiannya lihat aja tiny terus. Ya. Kalau kira-kira Surya sebagai menantunya gimana? Lalu berapa? Waktu berapa itu kelihatannya kayak apa? Kira-kira penglihatannya gimana? Ya, kurang lebih sama sih. Kamu baru berapa bulan gitu? Setahun ya? Ada setahun? Ya, sama. Setahun ya? Apa kesanmu setahun ini? Ya itu kurang lebih secara menjalani kehidupan selalu ingin seperti mungkin gitu. Ya terutama di ya tercermin dari kebersihan tadi yang kedua memang ya harus perfect gitu, kayak jadi hobi gitu ya. Turun ke kamu nggak dia? Oh pasti itu. Makanya dia pakai baju putih. Semua berproses. Selama jadi menantu ini pernah nggak dimarahi mertua? Kenapa? Katanya tadi penyabar gimana? Iya kan. Gimana tuh? Kesan-kesannya lain apa? Yang kamu tangkap apa? Ya menjadi pelajaran gitu ya. Iya. Karena dimanapun juga yang lebih tua lebih berpengalaman. Ya. Iya. Nah, sekarang berbeda. Gimana? Apa yang mau diucapkan sama yang ini? Yang aku gimana? Yang aku kan? Doa buat aku, barakallah fi umri, semoga sehat, Allah panjang umur, dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Selalu ngeliatin anak-anaknya dan cucu-cucunya tentang agama dan kebaikan semuanya. Selalu rajin ngingetin kita semua ya, Papa ya. Kalau di grup selalu apa namanya, ngingetin anak-anaknya untuk ya sejahtera semuanya. Iya ya. Ada satu rumah tadi. Jadi aja sih. Takung ya panggilannya. Aku tuh ya orangnya apa? Oh iya. Siapa lagi? Ai. Ini.
mau ngomong apa? Tinggal ini yang belum menikah ya. Barangkali ada stok. Nah, ini sedang. Apa yang ingin diucapkan sama ayah? Enggak, Naji sini sayang. Kamu Cucu yang paling besar ya? iya itu yang paling besar. Pak mau ngomong apa sama aku sebelum tante Ai? Ayo. Harapannya. Mudah-mudahan uang satunya ditambah, gimana gitu. Ya, deh. Apa yang mau diucapin? Ya, selamat bertambah usia buat Papa. Semoga Papa sehat selalu, panjang umur. Yo, apa kesannya ke ayah selama ini gimana? Ayah tuh gimana? Suka ngasih atau suka dikasih? Ya, makin tua makin bawel. Oh gitu. Iya. Dia bawalnya gimana? Dia bahkan nggak tahu tuh. Kayak apa? Ya, iya. Gimana? Jadi omongannya selalu diulang-ulang terus. Ulang-ulang. Di tiap menit selalu diulang. Pipit ya? Iya. Kayak kaset rusak. Begitulah pesan-pesannya. Tapi menyenangkan kan? Menyenangkan. Oh gitu. Gimana kalau direkam? Yang menyenangkan apa deh? Masa itu kan yang Itu menyenangkan kok, rame kan jadinya. orang kalau yang menyesakkan apa? Misalkan apa ya? Pernah nggak diperintah sama ayah yang sulit dilakukan? Nggak ada ya? Enggak, biasa Masih aja. lancar ya keuangannya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih gampang malah sama papa daripada mama. Ada urusan suap menyuap ini. Lebih gampang gampang ditanya kalau sama papa. Kalau mama lama. Lama. Kalau papa langsung. Lo dunia ya, dunia lama ya. Iya, kalau papa Pakai proposal kan? yang gitu aja. Kamu sayang sebagai cucunya ucapin dong apa gitu. Ayo. Untuk yang gimana ya? Gimana ya? Ya. Kampung untuk Punya binatang. Oh, produk punya binatang. penyayang mudi. Yang nguti. Penyayang uti. Yang ibu. Suka bersih-bersih. Terus kamu suka ngotorin gitu. Oh, terus apa lagi ya? Kalau lagi diem-diem tuh gimana? Bersih-bersih. Sama baca buku. Lah terus asisten ini apa gunanya? Asisten sekian banyak kok bapak yang bersih-bersih gimana? Cari kerjaan. Oh, dari kerjaan ya. Terus kalau sama cucunya Dan cucunya gimana? Suka gendong apa suka apa? Kalau ke cucunya, ke kamu. Kamu juga dikasih apa yang kamu berkesan? suka ngajak jalan-jalan. Oh, nggak beli apa-apa. Suka apa lagi? Ya suka liburan, ngajak liburan Berat ya. sama sih. Terus gratis. Alhamdulillah ya. Suka ditransfer ya. Siapa lagi ya? Cucunya lagi ya. Sudah. Masih ada nggak? Menantunya yang satu tadi siapa? Gwen. Rani kamu belum mengucapkan kan? Ayo. Sama itu satunya lagi suaminya. Akhir ya. Ayo sini. Yang merasa istrinya panggil. Masalah. Ayo. Ya Rani dulu. Ya, kamu sebagai menantu bagaimana? Kami yang mau
Selamat ulang tahun untuk Bapak yang ke-77. Terima kasih banyak karena sama Bapak. Pelan-pelan. Itu berat banget kali Bapak itu ke sekolah Amerika. Aku cuma berdoa sama Allah semoga Bapak itu Bapak sehat. Supaya aku nanti bisa jaga, bisa berbakti sama Bapak Ibu di hari tuanya. Bisa banggakan buat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu itu tidak seanggap orang tua sendiri dua, nggak bisa diucapin satu-satu. Luar biasa ini. Bapak Ibu terima kasih banyak. Doakan anakmu agar nanti dimakan orang bisa serta bisa jaga suami anak-anak. Amin, 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 amin. Gwen, apa ya? What do you say? Iki nek gak bahasa Inggris gak iso ngomong Pak sekarang. Butuh wong Jawa saiki. Please talk to Pak. Dan Pak, congratulations. English. Biasanya lancar kalau bahasa Inggris. Ini grammarnya rada angel. Ya, bagaimanapun anak cucu sudah luar biasa menyampaikan isi hati. Kita beri tepuk tangan dong, anak cucunya ini semua. Kalau nggak ada kakung yang hebat itu tidak akan mungkin ada anak cucu yang hebat-hebat kayak gini. Oke ya. Nah, sekarang Ya, monggo untuk anak-anak semua sudah selesai tugasnya. Monggo ya hati-hati. Coba sekarang salah satunya ke Om Lukito atau Om Bambang? Om Bambang aja deh. Untuk Pak Hari, gimana? Oh, berdiri sini aja. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu saya ucapkan selamat pada Pak Hari yang tentunya mencapai usia yang 77 tahun. Dengan dirikan doa semoga selalu sehat dan doakan umur yang panjang, sehat sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya memang kenal Pak Hari itu keluarga Pak Hari Bu Hari ini sekitar tahun 70-an. Pak Hari masuk Malang kawan? 80 ya. Jadi waktu masih baru menikah ya. Udah punya anak ya, ada ya. Jadi datang ke Malang. Kemudian saya itu masuk Malang tahun 75. Masuk Malang 65. Jadi mahasiswa di Brawijaya. Kemudian saya menikah tahun 75 dan istrinya katut saya, istri saya katut ke Malang. Istri saya ke Malang. Ya. Dan mulai berkenalan dengan Dokter Hari ini karena saya sakit dirawat oleh Dokter Hardono Kalim waktu itu. Kalim karena sakit apa saraf, jadi diminta untuk ke Dokter Hari Purnomo, masih dokter yang masih muda dengan istri yang masih muda waktu itu muda. Dan kebetulan baru berdua ya, baru dua.
dan masih kontrak itu ya di depan di depan Biskup Irama ya Bu ya, Biskup Irama dan kalau hari praktek ada nyonyanya masih muda dengan membawa 2 putra ngomong putra di depan tempat prakteknya. Nah, perjalanan untuk mempererat hubungan saya dengan keluarga Dr. Hari yaitu ketika nyonya saya terserang penyakit akustik tumor otak yang letaknya sangat susah waktu itu dan saya harus dioperasi. Itu juga karena yang menemukan Dr. Hari Purnomo. Jadi pertama-tama sering ke Dr. Hari karena sering migrain, yaitu kasih obat sembuh, kemudian sering migrain, kemudian suatu saat telinga nggak kedengaran, ke dokter telinga di Malang juga. Dan yang terakhir, pada waktu sholat maghrib, pada waktu sujud, istri saya pada sujud itu guling, lapor ke Dr. Hari. Nah, Dr. Hari lalu buka buku. Pasiennya Dr. Hari itu menjadi tambah pintar, karena konsultasi dengan Dr. Hari itu butuh waktu 15 sampai 20 menit. Diterangkan, dibawakan buku, dibacakan satu persatu. Bagaimana proses kalau kok bisa sampai guling suatu sujud. Nah, ini harus ke Surabaya, harus di MRI yang ada di Surabaya. Ke sana ternyata Dr. Hari sudah menduga ada sesuatu yang menekan saraf. Dan ternyata betul ada tumor yang kurang lebih 2,8 cm yang menekan saraf sehingga tadi keseimbangannya terganggu, kemudian pendengarannya berkurang, dan keseimbangan juga terganggu. Nah, akhirnya Dr. Umar Kasang, saudaranya Bu Elis ini ahli bedah saraf dan yang terkenal di Indonesia karena beliau termasuk tim pada waktu itu untuk bedah bayi siang ahli. Nah, kemudian saya kenal beliau pada waktu sama-sama ada di Belanda. Kemudian saya datang ke beliau, ini kok penyakit begini yang dibawa Dr. Hari, harus dioperasi, Dr. Hari harus diambil. Katanya kalau itu orang lain saya operasi, tapi karena istrimu teman saya nggak mau operasi. Kenapa? Karena masalahnya waktu itu di Indonesia kalau buka batok kepala itu membutuhkan mengembalikan lagi butuh 2 minggu supaya terbuka terus, dan selama 2 minggu itu tidak dijamin sterilisasi kondisi steril yang ada di laboratorium di Indonesia pada waktu itu. Bahayanya luar biasa besar, jangan, harus keluar. Bingung saya. Akhirnya sarankan ke Eropa. Dan kebetulan kenal saya sarankan ke Dr. Hidayat. Disaran kebetulan beliau lihat rekomendasinya hasil MRI, bahwa dinyatakan bahwa di Jepang ada sistem namanya gamma knife treatment, di sinar gamma. Dengan sinar gamma akan berhasil. Alhamdulillah disurati ke Jepang bisa. Dan karena ternyata nyonya saya dan alat baru 2 tahun di Jepang, 2-3 tahun. Dan karena nyonya saya pertama kali pasien dari Indonesia, maka boleh membawa dokter bedah saraf untuk ke Jepang dengan biaya pemerintah Jepang. Namanya dia karena itulah orang Jepang ingin menunjukkan alatnya yang baru untuk bisa dipakai di seluruh dunia. Di dunia masih ada 3 jatuh. Nah, kebetulan Dr. Umar Kasang sebagai yang pertama kali menemukan tidak bisa. Diberikan asistennya Dr. Hafid, ternyata tidak bisa. Di sini Dr. Sopo tidak bisa.
Akhirnya saya kalau dokter berdasarkan kasusnya siapa dokter saraf, akhirnya saya ke Pak Hari. Pak Hari mau ke Jepang, oh iya mau. Alhamdulillah diangkat. Itulah awal menjadi persaudaraan saya dengan keluarga Pak Hari Bu Hari ini. Jadi Pak Hari bersedia, lalu kemudian Bu Hari ikut mengantar. Jadi yang ngomong dengan saya itu Bu Hari, yang dampingi kalau perlu operasi apa itu harus apa, yang berdoa dan sebagainya. Bu Hari dan Pak Hari mendampingi. Dan memang Pak Hari harus ikut terus di dalam proses itu. Jadi supaya Pak Hari, Dr. Hari tahu bahwa prosesnya bagaimana. Dan ternyata berhasil 1994 dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa hadir di sini. Ya, alhamdulillah berkat juga pengawal ketemunya penyakitnya oleh Dr. Hari ini. Jadi sampai mulai sekarang kita seperti sahabat, saudara. Jadi seorang saudara kandung dan sama dengan Pak Hari Bu Hari ini. Sehingga semua putranya kalau menikah juga yang jadi wali bukan anak keluarga tapi saya jadi. Nah, memang kehebatan Dokter Hari ini adalah teliti, dan memang kalau jadi pasiennya harus sabar, kan sabar nunggunya, nunggu antrinya giliran sampai benar dijelaskan sedetail mungkin. Tidak ada dokter sekarang seperti itu. Paling umumnya cepet-cepetan pasiennya banyak-banyakan kan pokoknya orang masuk. Dokter Hari ternyata bukan dokter yang seperti itu yang seperti sekarang ini. Pasiennya banyak, ya coba dikasih resep begitu enggak? Dijelaskan proses mengapa, bagaimana, penyelesaiannya bagaimana, dijelaskan semua. Jadi kita pasien tahu bahwa penyakitnya seperti apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang dengan dokter hari ini tentunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan semoga juga ilmu yang diberikan sekarang juga ditiru oleh putra-putranya. Saya dengar yang turun seperti dokter hari ini prakteknya dokter Doni, katanya tiru bapaknya kalau praktek jelaskannya kepada pasien itu jelas. Saya kira itulah apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian selamat sekali lagi dan mudah-mudahan putra putri cucu-cucu juga semua dalam keadaan sehat. Dan Bu Hari sebagai pendamping tadi sudah disinggung oleh putranya, pendamping. Dan ternyata juga bisa mendampingi pasiennya. Sehingga sudah tahun 1994, sekarang sudah tahun 2022. Ya, juga cukup lama Bu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang mewakili dari Pak Lukita dan Pak Hilmi. Kemudian satu untuk Mbak Tete atau di Rusia, untuk kakaknya atau adiknya. Kakak Anda semua ini ya? Ya di semua ini kakak ya. Sepatah dua kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk kakak saya. Ada ulang tahun. Jadi ingat-ingat almarhum Bapak Ibu. Kita semua itu 13 bersaudara. Yang dua sudah dipanggil sehingga kita bisa 11 orang. Ini kakak saya Landes. Tapi kemudian itu dokter jadi saudara kakak. Saya itu kakak di situ sama Pak Bambang ini. Yang aku ini. Tapi beliau lebih muda dari saya. Jadi kalau di keluarga ini kakak saya itu terkenal sebagai ustaz. Ya karena beliau itu selalu berbagi ilmu agama, juga selalu rajin membagi ilmu-ilmu syaraf juga.
Jadi kalau ada yang salah, ada yang sakit itu selalu dijelaskan pakai ya, tapi lengkap dengan gambar-gambar dan dengan keterangannya semua sampai setelah kuliah gitu. Ini kas ya, semua anak juga mengaku itu. Ya, saya doakan semoga ke depan tetap sehat, bisa mengantar putra-putrinya semua sukses, diberikan keselamatan dan selalu terhindar dari terutama COVID-19 ini ya sekarang. Karena dia pasien yang banyak, jadinya harus hati-hati untuk istri kami. Terima kasih sudah setia mendampingi. Ojo sampai ya. Semoga semua putra-putrinya sukses. Saya kira sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mungkin ini yang paling buncit kan? Ya. Ayo sepatah aja. Sepatah loh ya. Sepatah. Yang ini yang juru masaknya ini. Koki super chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cerita bahagia. Masih kamu sehat. Kalau sehat nama gantinya. Suami karena suami ada. Saya selama ini di bawah. Terima kasih Mas Bu, kalau sehat. Dan Mbak Dia juga terima kasih sama hubungannya untuk saya, sehingga hari ulang tahun ini saya masih berdiri tegak membesarkan anak-anak. Itu kemudiannya. Semoga Mas diberikan umur yang barokah, manfaat, sehat, dan diberikan nanti akhirat musyawarah dan semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin. Sekarang besan yang cukup lama siapa ya? Ini, oh ini. Coba, Bun, ayo Bun. Karena memang paling lama karena Doni nomor 1 ya. Paling lama yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, duduk di situ aja, enggak apa-apa, duduk. Yang penting suaranya. Yo, suara Aku mangan buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Hari keluarga, untuk Pak Hari khususnya selamat berulang tahun dan di sisa umur yang barokah ini Pak Hari mendapatkan kenikmatan dari putra putrinya. Semoga apa yang bisa dicapai dari putra putrinya bisa menjadi contoh dari putra putrinya mencapai sukses untuk mendidik anak-anaknya. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus geser kemana ini? Terima kasih punya mewakili semua besan-besan ya. Untuk yang sekarang yang kerja di sebelah kanan, yang 40 tahun siapa ya yang sudah 40 tahun? Ayo sini, Yul, Mbak Yul. Kata-kata untuk Bapak. Ayo, ini yang sudah menampingi langkah Mbak Yul kita juga nggak bisa seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Allah kami semuanya sudah hadiri undangannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan. Dan kami memohon dengan Bapak sangat-sangat terima kasih. Saya selama ini dididik Bapak sampai sekian umur saya separuh.
Bapak Doni itu senang the best dan bapak saya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah, kita beri tepuk tangan. Ini beliau ini yang bagian garda depan. Jadi sebelum masuk ke ruang rahasianya Pak Dokter Hari, itu harus melewati barikadenya beliau. Tidak ada yang berani masuk kecuali. Makasih. Siapa lagi ini? Siapa lagi? Yang dari apotek, nah ini suhunya ya. Mbak Eni lah. Dua ya. Ini Mbak Lili mohon izin ya, biar Mbak Eni dengan Bapak. Saya tahunya Bapak itu perfect itu pasti. Sabar enggak juga, soalnya kadang sama ibu ya. Kalau saya kan soalnya berdampingan sama ibu. Oh gitu, ya. Itu. Apa yang bikin kerasa di sana Pak? Ya karena sudah seperti keluarga. Saya bekerja di situ tuh udah dianggap seperti pembantu, seperti keluarga aja, udah biasa itu, nggak dibedakan. Kerabatannya ya. Sama. Ini sampai suami saya juga ikut masuk apotek. Menjadi bagian dari apotek juga. Nggak bosan sama Pak Adi kayak gitu? Oh enggak, soalnya saya kan berdampingan sama Bu Hari. Jarang-jarang ketemu Bapak, jadi saya biasa aja. Mungkin Dewi ini yang selalu berdampingan dengan Bapak. Hal-hal yang rahasia saya kan nggak tahu. Ayo, dengarkan rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat ulang tahun, semoga masih sehat, barokah ilmunya, barokah umurnya. Apa nih kesan-kesannya sama Pak Adi? Bapak orang yang perfect, hampir apapun itu. Selama mendampingi Bapak, banyak hal yang saya dapat, baik ilmu. Sebenarnya secara langsung saya juga ikut belajar di tanpa dari sekolah karena mendampingi Bapak. Sekolah apa sekarang? Sekolah apa? Jalan Nias dulu itu, terus pindah ke Pacar Keling, nah ketemu beliaunya. Dan ketemunya di Semarang di sini, tahu-tahu kok ini sudah jadi senior di sini, alhamdulillah. Dan kami kebetulan ini teman saya juga ini teman mahasiswa, ya teman dulu pernah main band di FK, juara.